Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurfa Eka Temu Ayana SPDI. Saya guru mata pelajaran fikih di MI Miftul Al-Falah di Mulyo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya juga selaku mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Syekh Enzal Jambe Bukit Tinggi tahun 2022 angkatan kedua. Saya akan menyampaikan hasil field teaching saya untuk memenuhi tugas LMS. Berikut field teaching dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Iya, sebelum memulai pelajaran, kita awali pelajaran pagi ini dengan berdoa bersama agar pelajaran pagi hari ini dapat berjalan lancar ya anak-anak. Ya, Bu. Doa dipimpin oleh Mas Izul. Silakan dipimpin Mas Izul. Iya, Bu. Teman-teman, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Izul. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu wajib padamu negeri. Anak-anak dimohon mengikuti ya. Iya, Bu. Oke, kita mulai. Aku berjanji. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Nanti yang namanya Ibu panggil bilang hadir gitu ya. Jangan yang Ibu panggil namanya siapa, yang jawab siapa. Nggak boleh ya? Ya, Bu. Oke. Mas Afifuddin. Hadir, Bu. Juliha. Hadirat. Oke, sudah hadir semua ya? Iya, ada yang nggak hadir ya? Iya. Oke, coba sebelum Ibu memulai pelajaran, anak-anak cek dulu bajunya masih sudah rapi apa belum? Kancing bajunya, ayo Mas Afif, kancing bajunya dibenarkan, ayo yang rajin. Hari ini kita belajar mata pelajaran apa anak-anak? Ibu. Siapa yang masih ingat pelajaran lalu? Minuman haram, pinter. Apa itu minuman haram? Coba, minuman haram itu apa? Minuman yang nggak boleh diminum. Minuman yang tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum, pinter. Sebelum kita memulai pelajaran, mana semangatmu? Ini semangat. Sekarang, agar anak fokus pada pembelajaran kali ini, coba kalau Ibu bilang pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, tepuk tangannya setengah. Kenapa tepuk tangan setengah? Karena malam itu orang-orang pada tidur. Jadi nggak boleh berisik ya. Fokus. Nanti kalau kalian sudah fokus, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Siap? Pagi. Prok. Siang. Prok. Malam. Siap anak-anak memulai pelajaran? Ya, Bu. Oke, kita lihat sekarang. Lihat di papan tulis anak-anakku yang hebat dan cerdas. Apa saja anak-anak? Sapi. Terus apa lagi? Kambing. Pokoknya itu binatang apa? Kira-kira binatang yang boleh dimakan. Yang boleh dimakan. Pinter Mas Afif, Mbak Jul pinter, Ibu acungin jempol. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa binatang halal itu semua jenis binatang yang boleh dimakan. Nah, sekarang kita memasuki pelajaran fikih tentang binatang halal. Pelajaran kali ini kita belajar tentang binatang halal. Kompetensi dasarnya apa? Mengidentifikasi binatang yang halal dan haram, meyakini klasifikasi binatang halal dan haram. Indikatornya apa anak-anak? Nanti diharapkan kalian dapat menyimpulkan pengertian binatang halal, mengkategorikan jenis-jenis binatang halal, mendeskripsikan cara membiasakannya, merumuskan dan menentukan jenis-jenis binatang
halal. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pagi ini itu apa, anak-anak? Nah, diharapkan setelah nanti kalian mengamati, bertanya, terus mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini, diharapkan peserta didik nanti dapat menyimpulkan arti binatang halal. Terus peserta didik diharapkan dapat mengkategorikan jenis-jenis binatang halal dengan tepat. Terus kalian dapat mendeskripsikan bagaimana cara mengkonsumsi binatang halal dengan benar. Kemudian bagaimana caranya menentukan jenis-jenis binatang halal dengan benar. Pinter. Lah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini itu apa? Yang pertama, nanti kalian setelah mengamati slide yang ada di layar, kalian nanti berdiskusi tentang materi. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian satu-satu ke depan ya, sesuai kelompoknya. Setelah itu Ibu nanti akan memberikan evaluasi tentang materi kita pada pagi hari ini. Siap anak-anak? Siap. Siap, pinter. Anak-anak Ibu memang hebat dan pintar. Oke, kita memasuki materi kita pada pagi hari ini. Mendengarkan dengan baik ya, konsentrasi ya, pinter. Arti binatang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Lah, binatang yang halal ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, pinter. Kemudian, setelah kalian mengetahui pengertian binatang halal itu apa, terus kalian bisa di sini menjelaskan tentang jenis-jenis binatang halal. Yang pertama, jenis binatang yang hidup di air. Contohnya binatang yang hidup di air itu apa? Ayo, di situ ada apa? Ada ikan, Bu. Ikan, apalagi? Ada cumai-cumai, Bu. Apalagi? Selain yang ada di layar, hewan yang hidup di air itu apa saja coba? Kepiting, Bu. Kecebong, Bu. Apalagi? Kecebong, Bu. Terus apa lagi? Anak-anak hebat Ibu harus bisa tahu binatang yang hidup di air itu apa saja ya. Oke, sekarang jenis binatang yang kedua yaitu jenis binatang yang hidup di darat. Binatang yang hidup di darat itu apa saja coba disebutkan, ayo. Kambing, apalagi? Terus buaya nggak boleh. Apalagi? Kambing. Di situ ya jenis-jenis binatang yang hidup di darat itu boleh dimakan. Contohnya binatang ternak. Apa saja di situ? Ada kerbau, ada kambing, ada sapi, ada domba, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Jenis binatang halal yang berikutnya yaitu unggas. Unggas itu contohnya apa, anak-anak? Bebek, ayam. Contohnya apa ya? Pinter. Gara. Sekarang jenis binatang yang berikutnya yang boleh dimakan yaitu bangkai ikan dan belalang. Belalang dimakan. Bangkai itu kan itu, Bu, hewan yang mati kok boleh dimakan, Bu. Kecuali di sini ada pengecualian yaitu bangkai ikan dan belalang. Iya, berikutnya. Nah, kemudian bagaimana sih, Bu, cara membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal itu agar baik bagi tubuh kita? Di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan seluruh hambanya agar mereka makan makanan yang baik lagi halal. Agar binatang yang disembelih halal untuk dimakan, perlu memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya dengan baik. Nah, ketika kamu memakan binatang yang halal itu harus diperhatikan cara menyembelihnya itu sudah benar apa tidak, sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam apa tidak. Itu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, pintar. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana rukun menyembelih binatang agar binatang yang
disembelih itu halal untuk dimakan, harus memenuhi rukun-rukun Penyembelihan binatang. Yang pertama, ada orang yang Beli. menyembelih, ya, binatang yang disembelih itu harus ada orangnya yang disembelih. Yang kedua, binatang yang disembelih. Beli. Terus ada alatnya. Kalau ada orang yang menyembelih, tidak ada hewannya, tidak ada alatnya, bisa memenuhi rukun menyembelih binatang apa tidak, anak-anak? Tidak. Ya, pinter. Anak ibu memang hebat semua. Yang terakhir, rukun yang terakhir yaitu menyebut asma Allah sebelum menyembelih binatang. Kalau misalnya Mas Badru nanti besar menjadi seorang pejagal, menyembelih binatang, tapi tidak menyebut asma Allah, langsung dipotong lehernya misalnya. Binatangnya yang disembelih itu halal apa tidak? Ayo anak-anak. Halal, Bu. Oh, halal. Halal apa haram, ayo? Halal. Hah? Ayo halal apa haram, ayo? Halal, Bu. Oh, haram, nggak boleh menyembelih binatang, itu harus menyebut asma Allah. Oh, pinter. Berikutnya, syarat-syarat penyembelihan binatang. Tadi kita sudah tahu rukun-rukunnya, kemudian kita mengetahui tentang syarat-syaratnya. Yang pertama, menyembelih binatang itu harus dilakukan oleh orang Islam. Kemudian menyembelihnya itu lehernya, uratnya harus putus, jangan sampai kepalanya terputus ya. Kemudian hewan yang disembelih itu masih hidup dan halal. Misalnya binatang ketika disembelih itu masih dalam keadaan hidup, bukan mati. Misalnya ada hewan tertabrak mobil, terus mati, kalian ambil alat penyembelih, kalian sembelih. Halal apa tidak dagingnya dimakan? Kemudian syarat yang berikutnya yaitu ada alat untuk menyembelihnya itu harus tajam. Ketika kamu menyembelih binatang itu alatnya harus tajam, tidak boleh tumpul. Kenapa harus tajam, Bu? Agar tidak menyakiti hewan. Hikmah mengkonsumsi binatang halal. Ini hikmahnya. Kenapa sih kita disuruh untuk memakan daging, mengkonsumsi daging binatang halal itu untuk apa sih, Bu? Ya. Ini hikmahnya. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah. Terus kemudian meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Terus berhasil memelihara diri secara lahir dan Batin. Sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Siap. Nah, sekarang kalian tadi sudah belajar, sudah mengetahui, sudah mendengar materi yang Ibu sampaikan. Kira-kira kesimpulan apa yang kalian dapat dari materi tadi yaitu, ayo, binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam. Saja tadi anak-anak, jenis-jenisnya apa aja Binatang tadi? ternak, unggas, binatang yang hidup di air, bangkai ikan dan belalang. Islam juga mengajarkan kita agar senantiasa mengkonsumsi binatang yang halal. Halal, Ibu. Oh, pintar. Salah satu hikmah mengkonsumsi binatang yaitu agar kita, keimanan dan ketakwaan kita itu meningkat kepada Allah. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak anak-anaknya Ibu yang hebat dan cerdas? Ada, Bu. Hanya Ibu, ayo apa Mas Afif? Tadi kan Ibu menerangkan
harus kalau menyembelih hewan harus dengan benda tajam. Kalau sama benda tumpul, Bu. Ayo, Pukul ini ada gitu, Bu. temannya. Pinter. Pinter. Kita beri tepuk tangan buat Mas Afif yang berani Ya. bertanya. Ayo. Ya, kalau dipukul sama benda tumpul, Bu. Oke, Bisa nggak, Bu? ayo siapa yang bisa menanggapi pertanyaannya? Nggak boleh menyembelih binatang itu alatnya harus apa tadi anak-anak? Tajam Ibu. Pintar, hebat. Mas Afif sudah mengerti ya, sudah paham ya? Oke anak-anak, setelah ini kita akan melakukan diskusi. Ini ada tuh 16 siswa, Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, Afif. Kelompok pertama Mas Afifuddin, Mbak Nani, Mas Badru. Ibu akan bagi Ya, Bu. LKPD untuk dibuat bahan diskusi. Di situ nanti anak-anak LKPD-nya itu ya ditulis namanya, nama kelompoknya siapa saja. Terus lembar jawabnya ditaruh di bawahnya ya anak-anak. Sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Paham, Kerjakan 10 menit, silakan. Sudah, Bu. Ya, oke. Ayo, sekarang kelompok pertama tadi siapa yang menyampaikan? Siapa? Mas Badru. Saya, Bu. Kelompok pertama, ayo. Coba, ayo Mas Badru kelompoknya. Ya, Bu. Terima Ya. kasih atas waktunya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mewakili kelompok 1 ya. Iya. Binatang halal itu semua binatang yang boleh dimakan oleh orang Muslim. Oke, bagus. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, itu dari diskusi kelompok pertama. Nah, tepuk tangannya coba anak-anak. Selain tepuk tangan, Ibu mau kasih reward untuk kalian. Kasih reward ini nanti Ibu pasang di papan prestasi kalian satu-satu. Sekarang Ibu mau melakukan evaluasi tentang materi kita. Sebelum evaluasi anak-anak, sebelum evaluasi coba agar kalian tidak jenuh, coba tangannya mana? Tangannya mana? Coba tangannya mana? Dari kiriku. Gabung Jadi 10, Di jadi tepuk tangan. Oke, kita akan melakukan evaluasi. Ini lembar evaluasinya Ibu nanti kasihkan satu-satu ya anak-anak. Ada 1 sampai 5 ya anak-anak. Nah, ini nanti dikerjakan di kelas, tidak boleh nyontek. Anak hebat dan cerdasnya Ibu tidak boleh nyontek, harus jujur, pintar. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya, Ibu nilai di sini, terus Ibu kasih komentar, terus Ibu tanda tangan di sini. Nanti Ibu bagikan lagi ke anak-anak, terus dilihatkan sama orang tuanya di rumah. Bu, tadi saya di sekolah dapat nilai segini ya. Nanti disuruh orang tuanya tanda tangan, terus suruh orang tuanya berkomentar. Nyontek. Mulai dari sekarang. Yuk dikerjakan. Sudah. Coba Mbak Dwi dikumpulkan. Sih Mbak Dwi. Ini sudah dinilai Bu Guru nih. Kelasnya dikasihkan sama orang tua ya. Dilihat Iya, sama Bu. orang tua ya. Oh, nanti dibawa minggu depan di pelajaran Ibu berikutnya. Siap? Ya, Bu Guru. Oke. Hari ini pelajaran kita sudah selesai ya anak-anak. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah, Bu Guru. Oke, bagus. Pelajaran berikutnya, ini ada tugas buat kalian nih. Walaupun sudah evaluasi, materinya sudah selesai, tetap Ibu kasih tugas. Agar kalian tetap belajar di rumah. Nah, Ini tugas kalian. Coba nanti kalian melihat atau menyebutkan jenis-jenis binatang di sekeliling kalian yang boleh dimakan atau halal dimakan. Nanti dikumpulkan minggu depan, ditulis di sebuah lembar kertas gitu ya, kertas folio. Siap anak-anak? Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Minggu depan dikumpulkan ya.
Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, pelajaran minggu depan nanti kita membahas tentang binatang haram. Bukunya dibuka, dibaca ya. Jangan main terus. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.